Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran. Wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, ikhwan wa akhwatillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 7 Muharram 1434 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 21 November 2012. Berarti kita sebentar lagi akan masuk hari Asyura yang insyaallah bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 24 November 2012, yang mana kita disunnahkan berpuasa pada hari Asyura dan digabung dengan Tasu'a tanggal 9 dan 10 Muharram yang insyaallah bertepatan dengan hari Jumat dan hari Sabtu tanggal 23 dan 24 Muharram November 2012, yang diantara fadilahnya adalah melebur dosa selama setahun. Walaupun bertepatan dengan hari Jumat atau Sabtu tidak apa-apa, karena kita niatnya bukan puasa Jumat, bukan puasa Sabtu, tapi niatnya adalah puasa Tasu'a dan Asyura. Kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya lagi adalah kita lanjutkan kajian dari kitab Hisnul Muslim. Yang lalu kita masih membahas suaranya jelas atau tidak. Ini kena taruh hujan. Iya, kena hujan ini. Yang lalu kita membahas zikir setelah bangun dari tidur. Zikirnya macam-macam. Ada yang bertanya, ketika zikir itu hanya apakah boleh kita membaca sebagiannya saja, termasuk zikir pagi dan zikir subuh? Jawabannya, kalau kita baca semuanya itu lebih afdal. Kita baca sebagiannya saja boleh, tidak baca pun juga tidak apa-apa. Cuman sayang kalau kita tidak membaca, karena kalau kita tidak berzikir, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada waktu-waktu tertentu, nanti kita dikhawatirkan masuk dalam kelompok orang-orang yang lain, al-ghafilun, orang-orang yang lain. Jadi dibaca semuanya afdal, dibaca sebagiannya boleh, tidak baca pun juga tidak apa-apa, tapi sayang, tapi eman, karena kita bisa masuk dalam kategori orang-orang yang lain. Yang mana diantara zikir bangun tidur adalah membaca beberapa ayat terakhir dari surat Al-Imran, mulai dari ayat yang nomor 190 sampai ayat nomor 500, yang mana perlu dijelaskan juga tafsirnya supaya kalau kita membaca mantap karena tahu tafsirnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina 'adzabannar. Ayat 190 dan 191. Saya bawakan di sini tafsir Ibnu Katsir
membahas pembahasan yang sangat indah, terutama ketika beliau membahas tentang pentingnya bertafakkur. Inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi. Ya, kita diajak merenung tentang penciptaan langit dan bumi, ketinggiannya, keluasannya, ketebalannya, ayat-ayat Allah yang bisa kita saksikan yang demikian hebat, yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di antara langit dan bumi, ya, bintang-bintang, planet-planet macam-macam, kemudian juga lautan, gunung-gunung, pohon-pohon, tumbuhan, buah-buahan yang jumlahnya banyak macam-macam, warna-warni. Demikian pula hewan yang bermacam-macam, kemudian juga tambang-tambang, kemudian juga manfaat-manfaat yang lainnya yang bermacam-macam. Ada warna-warni, ada bermacam-macam bau, ada bermacam-macam rasa. Semua itu termasuk di dalam langit dan bumi. Kita pikirkan, kita renungkan. Kemudian juga khasiat-khasiat yang macam-macam. Ini khasiatnya ini, itu khasiatnya itu. Waqtilafil laili wan nahar. Kemudian juga kita memikirkan, merenungkan pergantian antara malam dan siang. Kadang malam panjang, siangnya pendek. Kadang kebalikannya, siangnya yang panjang, malamnya yang pendek. Yang semua itu menunjukkan bahwa ada zat yang mengatur, yang diatur demikian rapi. La ayatil liulil albab, semua itu adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab. Ulul albab adalah orang yang mempunyai akal yang sempurna, yang cerdas, yang bisa menjangkau hakikat dari semua yang dilihat. Bukan seperti orang yang tuli dan bisu yang tidak paham. Jadi ulul albab itu yang cerdas, yang pandai, yang bisa menangkap hakikat, tujuan, makna dari semua yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia perhatikan. Siapakah ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mereka selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, tidak pernah lupa daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mirip dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janb." Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu dalam keadaan duduk, kalau tidak mampu dalam keadaan berbaring di atas lambung. Maksudnya di sini ulul albab itu tidak pernah putus daripada berzikir kepada Allah. Zikir lahirnya, zikir batinnya, luarnya, dalamnya, lisannya, hatinya, pikirannya selalu berzikir, ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab, orang-orang yang cerdas, yang pandai, itu adalah orang-orang yang selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka berusaha memahami apa yang ada di langit dan di bumi, hikmahnya apa, yang semuanya itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, ilmunya Allah, hikmahnya Allah, pilihannya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang lalu telah dibawakan hadis bahwa Rasulullah SAW ketika turun ayat-ayat ini nangis pada waktu malam sampai pagi, sampai subuh. Sehingga sahabat Bilal sempat tanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kenapa Anda nangis? Padahal Allah telah mengampuni semua dosa Anda tidak punya dosa." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa malam ini telah turun kepada ayat-ayat tersebut, yaitu Surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat terakhir ayat 200. Yang mana di sana ada perintah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, supaya kita bertafakkur. Kemudian beliau mengatakan wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celakalah orang yang membacanya dan tidak mau memikirkannya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan di sini
ucapan-ucapan dari para salafus saleh tentang pentingnya bertafakkur, merenung. Merenung ini penting. Merenung itu bukan melamun. Berbeda antara merenung dengan melamun. Kalau merenung itu adalah mengambil pelajaran, mengambil hikmah dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, dari apa yang kita ketahui, direnungkan, memikirkan tentang dirinya, tentang alam semesta dan yang lain-lainnya. Asy-Syaikh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala mengatakan, "Inni la akhruju min manzili wa ma yaqa'u basari 'ala syai'in illa ra'aitu lillahi 'alayya fihi ni'mah wa li fihi 'ibrah." Sesungguhnya ada kalanya aku keluar dari rumahku, maka tiadalah mataku melihat sesuatu, melainkan aku lihat di dalam sesuatu itu ada nikmat Allah untukku, dan di dalam sesuatu itu ada pelajaran dari Allah untukku. Subhanallah ya, ini orang yang pandai bertafakkur. Jadi keluar rumah, matanya melihat apapun, maka beliau mengambil pelajaran dari yang dia lihat. Semua yang dilihat ini ada nikmat Allah dan ada pelajarannya. Apa yang kita lihat ini semuanya ada mengandung nikmat Allah dan mengandung pelajaran. Di antara nikmat Allah adalah karena kita bisa melihat, ini sudah nikmat Allah. Kita bisa melihat dan merupakan nikmat Allah. Kemudian juga kita mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat, tafakkur. Kemudian juga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, tafakkur sa'a khairun min qiyamil lailah. Tafakkur sesaat lebih baik daripada salat semalam suntuk tapi tidak ada tafakkurnya. Tafakkur yang menjadikan orang baik, yang menjadikan orang sadar karena dia itu bertafakkur, merenung, memikirkan. Wa qala al-Fudail, berkata al-Fudail, qala al-Hasan, berkata al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, al-fikratu mir'atun turika hasanatik wa sayyiatik. Fikrah, tafakkur itu adalah cermin yang menampakkan kepadamu kebaikan-kebaikanmu dan keburukan-keburukanmu. Jadi ini diantara fungsinya tafakkur, merenungkan apa yang sudah saya lakukan, berapa banyak dosa saya. Kita timbang-timbang antara kebaikan kita dengan dosa kita. Yang ketemu timbangannya berat mana? Kalau ditimbang kebaikan kita dengan dosa kita, ketemunya yang mana? Ketemunya yang mana? Lebih banyak dosa-dosa kita. Itulah fungsinya tafakkur. Sehingga sebagian daripada salafus saleh rahmatullahi alaihim ajma'in, di antara tafakkurnya itu adalah menghitung dosa-dosanya. Bukan menghitung kebaikan-kebaikannya, menghitung dosa-dosanya. Seandainya satu hari berbuat satu dosa, satu bulan berapa dosa? 30. Satu tahun berapa dosa? 360. Kalau umurnya 60, 360 ya. Dipotong 15 tahun, nah, anggap itu belum balik, tidak masuk hitungan. 60 berarti dikurangi 15, 45. 360 dikali 45, berapa ketemunya? Berapa? Mana yang ahli-ahli nuklir? Dikirim jalur darat. Berapa ketemunya? 360 kali 45. Tidak akurat. Berapa? 16.200. Kita ketemu Allah dengan membawa 16.200 dosa. Itu kalau satu hari dosa kita 1. Kalau satu hari dosa kita 10, tinggal dikalikan saja. Berapa ketemunya? 160.200. Berapa? 162.000. Subhanallah.
kita ketemu Allah dengan membawa 162.000 dosa. Itu kalau satu hari dosa kita cuma 10. Kalau satu hari dosa kita 100. Kita ketemu Allah dengan membawa 1.620.000 dosa. Itu kalau satu hari dosa kita cuma 100. Bagaimana kalau satu hari dosa kita 200? Kita ketemu Allah dengan membawa berjuta-juta dosa. Allahu Akbar. Sehingga sebagian salafus saleh kalau merenung itu sampai pingsan karena takut. Sudah banyak amal soleh, banyak takutnya. Allahu Akbar. Wa qala Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, berkata Sufyan bin Uyainah, semoga Allah merahmatinya, al-fikratu nurun yadkhulu qalbak. Tafakkur itu adalah nur, cahaya yang masuk ke dalam hatimu. Masuk hati cahaya, kita terbuka hatinya. Ternyata saya banyak dosanya. Bagaimana saya bisa menjadi orang yang ujub, bangga diri? Kalau ditimbang dengan adil, maka kita akan masuk ke dalam neraka semuanya. Tapi kita masih mengharapkan rahmat Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita masuk surga dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala mengumandangkan satu bait syair, "Idzal mar'u kanat lahu fikratun fa fi kulli syai'in lahu 'ibratun." Apabila seorang itu berpikir, bertafakkur, maka dia akan mengambil pelajaran dari segala sesuatu. Semuanya ini ada pelajarannya yang bisa kita ambil. Wa an Isa alaihi salam annahu qala, demikian pula Nabi Isa alaihi salam, beliau mengatakan, "Tuba liman kana qiluhu tadakkura wa samtuhu tafakkura wa nadharuhu ibara." Berbahagialah orang yang berbicaranya adalah zikir, yang diamnya adalah tafakkur, dan pandangannya penuh dengan pelajaran. Berbahagialah mereka. Jadi kalau omongannya itu adalah zikir. Kalau diamnya dia adalah tafakkur, berpikir. Kalau memandang, pandangannya dia penuh dengan pelajaran. Apapun yang dia pandang, dia ambil pelajaran dari yang dia pandang itu. Wa qala Luqmanul Hakim, berkata Luqmanul Hakim rahimahullahu taala, "Inna tulal wahda alham lil fitrah wa tulal fitrah dalilun ala tarki babil jannah." Sesungguhnya lama menyendiri itu mengilhamkan untuk bertafakkur, dan lama bertafakkur itu bisa menunjukkan kepada pintu surga. Jadi perlu kita punya waktu untuk menyendiri untuk bertafakkur. Karena kalau kita selalu kumpul orang, sulit untuk bertafakkur. Perlu menyendiri, bertafakkur, merenung. Karena itulah di antara hikmah daripada i'tikaf adalah untuk fokus tafakkur. I'tikaf sendirian. Jadi i'tikaf kita sekarang sudah jauh daripada i'tikaf yang diharapkan. Sebenarnya i'tikaf itu yang diharapkan adalah kita benar-benar menyendiri, ya, menyendiri, khalwat, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau i'tikaf beliau membuat kemah di dalam kemah sendirian. Sebenarnya pengajian yang i'tikaf itu sebenarnya ya itu sudah tidak sesuai dengan tujuan utama daripada i'tikaf. Hanya saja kalau kita tidak ada pengajiannya, i'tikafnya isinya apa? Isinya adalah tidur, dan tidur. Karena itu, maka sekarang i'tikafnya dirubah dengan pengajian supaya apa? Supaya tidak tidur, tidak ngelamun, tidak ngobrol saja. Kalau tidak ada pengajian, ngobrol saja. Karena apa? Capek, payah, dan yang lainnya. Sehingga tujuan utama i'tikaf belum terpenuhi. Tujuan utama i'tikaf itu benar-benar menyendiri, merenung, tafakkur, pikir siapa saya, bagaimana perjalanan hidup saya. Kalau saya mati sekarang sudah siap atau belum? Kira-kira masuk mana saya, surga atau neraka? Luar biasa i'tikaf. Ya, menyendiri sehingga kita mendapat ilham untuk bertafakkur, sehingga kita bisa memikirkan
jalan yang terbaik menuju pintu-pintu surga. Kemudian waqala Wahab bin Munabbih, berkata Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala, ma talat fikratun ri'in qatilla fahim, wa ma fahim amruhun qatilla alim, wa ma alim amruhun qatilla amil. Dia adalah seseorang itu berpikir lama, melainkan dia akan paham. Dia adalah seseorang paham, melainkan dia akan mengerti. Dia adalah seseorang mengerti, melainkan dia terdorong untuk beramal. Jadi semua bermula daripada berpikir, paham, mengetahui, mengerti, lalu mengamalkan. Demikian pula Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan, al-kalamu bi dzikrillahi azza wa jalla hasan, wal fikratu fi ni'amillahi afdalul ibadah. Berbicara dengan zikir kepada Allah adalah baik. Berzikir kepada Allah dengan ucapan kita itu adalah baik. Dan berpikir tentang nikmat-nikmat Allah adalah merupakan ibadah yang paling afdal. Memikirkan nikmat Allah sehingga kita terdorong untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang paling afdal. Wa qala Mughith al-Aswad rahimahullah taala, zurul qubur kulla yawmin tufakkirukum wa syahidu al-mawqif bi qulubikum waduru ila al-munsarif bil fariqain ila al-jannah aw an-nar wa ash'iru qulubakum wa abdanakum dhikran nar wa maqami'aha wa atbaqaha wa kana yabki 'inda dhalik hatta yurfa' shari'an min baini ashabihi qad dhahaba 'aqluhu. Salah seorang salafus saleh yang bernama Mughith al-Aswad, beliau mengatakan, ziarahlah kubur tiap hari supaya kamu bisa bertafakkur. Ziarah kubur. Namun ini bukan dari Nabi ya. Artinya tidak harus ziarah kubur itu tiap hari. Hanya saja beliau mengatakan ziarahlah kubur tiap hari supaya kamu bisa tafakkur. Artinya supaya kita tidak lalai ziarah kubur, kita ingat bahwa kita bakal mati seperti mereka. Cepat atau lambat kita akan mati. Sehingga Rasulullah SAW disebutkan dalam satu riwayat, ketika itu beliau di kuburan, baru kubur orang mati, lalu beliau menangis sehingga air mata membasahi jenggot beliau. Lalu beliau mengatakan, limit lihada fasta'iddu, siap-siaplah menghadapi yang seperti ini. Siap-siaplah menghadapi yang seperti ini. Jadi kata beliau, ziarahlah kubur tiap hari supaya kamu berpikir, saksikan keadaan hari kiamat dengan hatimu. Jadi kita bayangkan bagaimana keadaan kiamat nanti, proses kiamat seperti apa. Kemudian perhatikan pada hari kiamat nanti ketika manusia terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok masuk surga, satu kelompok masuk neraka. Perhatikan termasuk kelompok yang mana. Kemudian rasakan dengan hatimu dan badanmu tentang neraka dan kedahsyatan yang ada di dalam neraka. Bayangkan dengan hati, bayangkan dengan badan neraka dan kedahsyatan neraka. Yang panasnya itu 70 kali lipat api dunia yang paling panas. Kita bayangkan bagaimana kalau badan kita masuk sana. Jadi seperti apa badan kita? Kemudian, nah biasanya beliau kalau sudah sampai di sini beliau nangis sampai pingsan, tidak sadarkan diri, lalu dipotong oleh murid-muridnya. Jadi kalau sudah memberikan tausiah sampai di sini beliau pingsan, tidak sadar, lalu dipotong oleh murid-muridnya. Karena mereka itu benar-benar bayangkan kedahsyatannya. Kenapa kita tidak bisa? Jawabannya apa? Karena terlalu banyak maksiat yang kita lakukan. Semakin hati bersih, semakin banyak takutnya. Semakin hati kotor, semakin jauh dari takut. Karena itulah beda antara orang beriman dengan orang munafik. Orang beriman itu dosanya kecil, tapi dia amat sangat takut, seakan-akan dosanya besar. Orang munafik dosanya itu besar,
tapi seakan-akan lalat yang hinggap di hidungnya kemudian dia halal begitu saja. Semakin bersih hati orang itu semakin takut. Karena itu Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah ta'ala mengatakan adraktu thalathin min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala anfusihim. Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi, semuanya takut kalau di hati mereka ada kemunafikan. 30 sahabat Nabi takut kalau di hatinya ada kemunafikan, hati bersih. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana tadi? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala di mana tadi? Tadi panggilan. Iya, ketika Rasulullah menghabarkan kepada sahabat Hudzaifah, saya menjadi teringat jalur Gaza. Tadi apa namanya, Pak Amir Masjid ini, Pak Ahmadi tadi pesan, tolong sampaikan masalah jalur Gaza, jangan lupa. Jadi saya teringat, ingat saya sampaikan aja ya. Jadi beliau tadi pesan bahwasanya di Masjid Al-Ghifari mengadakan pengumpulan dana untuk membela saudara-saudara kita di jalur Gaza, yang mana mereka sekarang dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang dibombardir seakan-akan mereka tidak ada harganya, dan yang jadi korban rata-rata adalah anak kecil dan kaum perempuan. Dan di Masjid Al-Ghifari mengadakan pengumpulan dana melalui sahabat Al-Aqsa yang mudah-mudahan bisa sampai kepada yang berhak menerimanya di jalur Gaza sana, sehingga bagi muhsinin yang mau nyumbang bisa melalui Masjid Al-Ghifari. Mudah-mudahan harapan kita bisa sampai kepada yang berhak menerimanya. Allahumma amin. Ya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika itu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Hudzaifah nama-nama orang munafik. Disampaikan ini nama-nama mereka. Sahabat Umar itu takut kan main, sampai datang pada sahabat Hudzaifah, "Asamani, hai Hudzaifah, namaku masuk apa enggak? Namaku masuk apa enggak?" Kata Hudzaifah, "Namamu enggak masuk. Tapi yang lainnya saya enggak mau menceritakan." Subhanallah. Sahabat Umar takut kalau namanya masuk di kalangan orang-orang munafik. Semakin bersih hati seseorang, semakin banyak takutnya. Semakin kotor hati seseorang, semakin berani. Wa qala Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala, berkata Abdullah ibn Mubarak, semoga Allah merahmatinya, marra rajulun bi rahibin 'inda maqbaratin wa mazbalatin. Ada seseorang melewati seorang rahib. Rahib adalah seorang pendeta, yang mana rahib itu berada di samping kuburan dan tempat sampah. Di sana ada kuburan dan ada tempat sampah. Fanadahu faqala ya rahib inna 'indaka kanzain min kunuzid dunya laka fihi ma mu'tabar kanzur rijal wa kanzul amwal. Lalu orang tadi menyeru, wahai rahib, di sebelahmu itu ada dua kanzun, perbendaharaan dunia. Di sebelahmu itu ada dua perbendaharaan dunia, tempat penyimpanan dunia, yang kamu bisa mengambil pelajaran dari keduanya itu. Yang satu, kuburan adalah tempatnya manusia. Yang satu adalah tempat sampah, tempatnya harta. Ya. Jadi manusia masuk ke mana? Kuburan. Harta masuk ke mana? Tempat sampah. Jadi harta kalau nggak dipakai masuk ke mana? Tempat sampah. Kalau dipakai juga masuk tempat sampah. Kita makan dari kotoran, semuanya masuk tempat sampah pada akhirnya nanti. Itulah dunia. Orang masuk kuburan, hartanya masuk tempat sampah. Kalau tidak dikeluarkan di jalan Allah, kecuali yang telah dikeluarkan di jalan Allah, maka dia benar-benar menjadi miliknya dan dibawa sampai mati nanti. Kemudian berikutnya lagi wa'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu kana idza arada an yata'ahada qalbah ya'ti al-kharibah wa yaqifu 'ala babiha fa yunadi bi
thumma yarji'u ila nafsihi fa yaqulu kullu syai'in halikun illa wajhah. Sahabat Abdullah bin Umar kalau ingin memperbaiki hatinya, ingin menata hatinya, beliau datang ke sebuah rumah yang pemiliknya sudah tidak ada, rumah yang telah hancur, entah pemiliknya sudah mati, pokoknya pemiliknya sudah tidak ada, rumahnya benar-benar hancur. Kemudian beliau berkata dengan suara keras yang penuh kesedihan sambil mengatakan, wahai rumah, mana penghunimu? Wahai rumah, mana penghunimu? Kemudian beliau tanyakan pada dirinya sendiri, kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya bakal binasa kecuali wajah Allah yang maha mulia. Artinya semuanya bakal mati. Jadi kalau dia ingin memperbaiki hatinya, jadi kalau salah putol itu yang dipikir itu adalah bagaimana memperbaiki hati. Bagaimana memperbaiki hati. Kalau kita pikir apa? Yang kita pikir adalah bagaimana mengisi perut. Bagaimana mengisi perut. Yang dipikir adalah perut dan perut. Lu kan penting makan. Iya, makan penting. Tapi kita masih ada untuk besok lusa, untuk pekan depan, bulan depan, tahun depan, bahkan 10 tahun lagi. Tapi masih mikir perut saja. Kemudian wa'an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibn Abbas semoga Allah meridai keduanya, annahu qala, beliau berkata, rak'atan muqtasidatan fi tafakkur khairun min qiyamil lailah wal qalbu sahid. Salat 2 rakaat yang sederhana tapi penuh dengan tafakkur lebih baik daripada salat semalam suntuk sedangkan hatinya lalai. Yang dicari dari salat itu adalah tafakkur, kesadaran kita benar-benar menjadi orang yang baik dengan sholat itu. Apalah artinya sholat semalam suntuk tapi hatinya lalai. Yang diminta dari sholat bukan gerakan badan saja, yang diminta dari sholat adalah hati kita benar-benar sadar, tafakkur. Wa qala al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya bani Adam, wahai anak Adam, kul fi thuluthi batnik, makanlah dalam sepertiga perutmu. Washrab fi thuluthi, minumlah dalam sepertiga perutmu. Wada' thuluthal akhar, tanaffas lil fikra, dan sisakan sepertiga yang lainnya untuk bernapas, untuk berpikir. Jadi maksudnya kalau orang itu benar-benar perutnya full, kenyang, gak ada kesempatan untuk tafakkur. Tapi jangan terlalu kenyang, sisakan di perut ini kosong untuk bertafakkur, berpikir, merenung. Merenung ini pintar, merenung ini menjadikan kita sadar. Wa qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, man nadhara ila dunya bi ghairi ibrah intamasa min basari qalbihi bi qadri tilkal ghaflah. Barang siapa memandang dunia tanpa mengambil pelajaran, maka akan padam cahaya di hatinya tergantung kadar kelalaiannya. Jadi kalau kita melihat dunia tanpa mengambil pelajaran, melihat dunia tanpa mengambil pelajaran, maka cahaya di hati kita akan padam tergantung kelalaian kita. Berarti kalau kita melihat dunia tanpa mengambil pelajaran, dianggap lalai. Ketika lalai, hati kita akan padam cahayanya. Kemudian juga waqala Bishr bin Al-Harith Al-Hafi, berkata Bishr bin Al-Harith Al-Hafi rahimahullah ta'ala, lau tafakkara an-nasu fi 'azamatillahi ta'ala la ma'asawhu. Kalau manusia memikirkan kebesaran Allah, tentulah mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Yang menjadikan kita berani maksiat karena kita sudah lupa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lalai. Waqala Al-Hasan, berkata Al-Hasan Al-Basri, an Amir bin Abdi Qais, dari Amir bin Abdi Qais rahimahullah ta'ala, annahu qala, beliau berkata, sami'tu ghaira wahidin wa la ithnain wa la thalatha min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bukan dari seorang saja, bukan dari 2 orang saja, bukan dari 3 orang saja, dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mengatakan inna biyal iman au
atau sinar iman itu ada di dalam tafakkur. Di para sahabat Nabi banyak mengatakan cahaya iman, sinarnya iman ada di dalam tafakkur, bertafakkur, merenung, memikirkan, muhasabah, introspeksi diri, mawas diri. Kemudian wa an Isa alaihi salam annahu qala, dari Nabi Isa alaihi salam beliau mengatakan, ya ibn Adam ad-dha'if, wahai anak cucu Nabi Adam yang lemah, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, wa kun fid dunya dhaifan, jadilah di dunia seperti tamu. Maksudnya apa tamu itu? Tamu itu akan pergi, akan pulang. Wattakhidil masajida baita, jadikanlah masjid-masjid sebagai rumahmu, yang banyak ke masjid. Kalau kita sholat 5 waktu di masjid, bahkan juga dianjurkan iktikaf di masjid. Jadikanlah masjid-masjid sebagai rumahmu. Wa'allim 'ainaikal buka, ajarkan kepada dua matamu nangis. Dan kita ajarkan kepada mata kita nangis. Yang mana di antara doa Rasulullah SAW adalah wa'udzubika min 'ainin la tadma'. Hamba berlindung kepadamu ya Allah daripada mata yang tidak bisa nangis, mata yang beku, tidak bisa nangis. Nangisnya adalah nangis karena Allah, karena takut kepada Allah, bukan nangis karena cengeng. Wajah sadaka sabra, ajarkan kepada badanmu sabar. Kita ajarkan kepada badan kita untuk sabar. Sabar untuk apa? Taat kepada Allah. Bangun malam butuh sabar. Jangankan bangun malam, bangun sholat subuh butuh sabar. Kita biasakan badan kita sabar. Banyak orang yang kuat ketika angkat berat, tapi tidak kuat ketika bangun subuh. Ajarkan kepada jasadmu sabar. Wa qalbakal fikr, ajarkan pada hatimu untuk selalu bertafakkur. Wala tahtam birizqi ghad, dan jangan pikirkan rezeki besok. Besok makan apa jangan dipikir. Dan kita jauh di sini. Karena kalau menurut Rasulullah SAW, sudah ada makanan hari ini, sudah cukup, sudah kaya. Jadi besok bukan dipikir tapi diusahakan. Allahu Akbar. Padahal kalau kita sudah ada untuk besok, besok lusa, bulan depan, bahkan itu setahun pun masih ada, tapi kita masih lalai, masih bingung cari rezeki, masih bingung cari sesuatu nasi. Padahal yang diajari bukan sesuatu nasi, tidak dapat suara nasi dia cari lebih dari itu. Kemudian wa an Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu annahu baka yawman baina ashabihi fasu'ila an dzalik. Umar bin Abdul Aziz Amirul Mukminin pada suatu hari beliau nangis di kalangan dia di hadapan teman-temannya. Lalu beliau ditanya, "Kenapa kamu nangis? Kenapa Anda menangis?" Apa kata beliau? Fakkartu fid dunya wa ladzatiha wa syahawatiha fa'tabartu minha biha ma takadu syahawatuha tanqadi hatta tukaddiruha mararatuha wa la illam yakun fiha ibrah liman yattabar inna fiha mawa'id liman iddakar. Aku pikirkan dunia beserta kelezatan dunia dan syahwat-syahwat dunia. Aku pikirkan syahwat dunia belum terpuaskan, sudah keburu-buru datang kepahitan yang merusaknya. Artinya orang di dunia ini ketika melampiaskan syahwatnya, pernah gak dia puas? Pernah gak orang di dunia ini puas? Belum pernah ada orang di dunia ini puas melampiaskan syahwatnya dan nafsunya. Belum pernah ada orang puas. Orang yang sudah berzina dengan 1000 wanita, puas gak dia? Gak puas. Orang sudah memandang yang haram dan demikian banyak dia pandang, puas gak dia? Gak puas. Orang cari dunia sekian banyak dunia itu, puas gak dia? Gak puas. Sebelum dia puas menikmati kelezatan dunia, syahwat dunia, keburu-buru tua, keburu-buru mati. Karena itu, kalau seandainya di dunia itu gak ada pelajaran bagi orang yang mengambil pelajaran, maka di sana ada nasihat bagi orang yang mau sadar. Tidak ada orang puas di dunia itu, tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak mengambil pelajaran,
Di dalam firman-Nya surat Yusuf 105 sampai 107, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Berapa banyak ayat-ayat Allah di langit dan di bumi yang lewat, ternyata mereka lalai, mereka berpaling, tidak mau memikirkan, tidak mau merenungkan, dan tiadalah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, melainkan mereka itu hidup. Demikianlah ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat rahmatullah. Berarti kita masih belum selesai kan? Tafsir ayat-ayat terakhir dari surah Ali Imran ini. Kita masih 2 ayat. Insyaallah berikutnya kita bahas lagi yang belum kita bahas. Wallahu a'lam. Jadi untuk kajian Hisnul Muslim kita masih meneruskan ini dulu ya. Setuju kan? Setuju. Jadi pengajian itu paling enak, tidak terburu-buru, santai tapi jelas tapi paham, daripada terburu-buru tapi tidak masuk ke dalam hati, tidak paham. Ini ada pertanyaan, saya pilih dulu yang sesuai dengan materi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon keterangan apakah boleh pada saat ini kita membaca atau mengatakan qunut nazilah untuk saudara kita di Palestina? Apakah ada redaksi khusus dan apa boleh dibaca setiap sholat? Wajib 5 waktu dengan berjamaah dipimpin imam sholat. Jazakumullah atas keterangan Ustaz Syakiro. Ya. Qunut nazilah itu qunut yang dilakukan ketika kaum muslimin mendapatkan bencana. Seperti ya sekarang perang di Palestina, di Suriah dan yang lainnya. Hanya saja para ulama itu mengatakan qunut nazilah itu dilakukan bersama-sama dengan perintah yang resmi dari pemerintah. Jadi kalau di Indonesia Majelis Ulama menfatwakan seluruh Indonesia qunut nazilah semuanya, baru kita mengatakan qunut nazilah. Karena kalau tidak ada fatwa seperti itu, nanti masing-masing masjid itu akhirnya enggak seragam. Ini qunut nazilah, sana enggak. Bahkan terjadi bangga-banggaan. Yang qunut nazilah bangga karena merasa dia peduli. Yang enggak qunut nazilah dilecehkan. Wah, itu enggak qunut nazilah, enggak peduli. Seperti itu. Namun, walaupun kita enggak qunut nazilah, kita kan masih bisa doa masing-masing kan. Masing-masing kita selalu doa. Redaksinya, istilah redaksi itu gampang. Doa itu yang terpenting bukan redaksinya. Doa itu yang terpenting adalah keluar dari lubuk hati yang terdalam. Itulah doa yang terpenting. Jadi keluar dari lubuk hati yang terdalam. Walaupun dengan bahasa apapun boleh. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Cina, bahasa apapun boleh. Kalau bisa bahasa Arab ya bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa apapun, yang penting dari lubuk hati. Apalah artinya kita doa bahasa tapi tidak paham. Bahkan kadang salah cetak, doanya dibaca salah cetak. Iya, tidak paham. Lebih baik doa dengan bahasa Indonesia yang Anda paham. Ya, dari lubuk hati yang terdalam, ya Allah, tolonglah saudara-saudara hamba yang ada di bumi Palestina. Mereka dibantai, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Siapalah yang akan menolong mereka selain Engkau, ya Allah. Ya pokoknya dengan bahasa hati lah. Dengan bahasa hati, ungkapkan dengan bahasa hati. Kalau dikabulkan oleh Allah doa-doa kita. Dan itu adalah termasuk salah satu kepedulian kita kepada mereka. Jadi kalau qunut nazilah itu, saya lebih condong kepada fatwa ulama yang mengatakan qunut nazilah itu di suatu negara mengikuti fatwa majelis ulama di negara tersebut, sehingga kompak seluruh negara. Namun bukan berarti kita tidak berdoa, kita berdoa sendiri-sendiri, masing-masing berdoa kepedulian kita. Apakah dengan berzikir bisa membuka hati wanita muslimah untuk berjilbab syar'i dan tidak berjilbab gaul? Karena sudah diberi nasihat dengan cara berjilbab syar'i tapi tidak bisa.
Ya mudah-mudahan dengan zikir. Karena zikir akan membuat kita sadar, ingat. Mudah-mudahan. Kemudian juga doakan. Karena segala sesuatu butuh proses. Orang berubah itu butuh proses. Bagaimana kita berubah juga butuh proses. Siapa saja Ustaz mohon dijelaskan tentang cakupan makna ulul albab. Siapa sajakah yang masuk ke dalam golongan ulul albab? Apakah orang-orang yang saat ini sibuk mempelajari ilmu pengetahuan, menggali rahasia-rahasia yang ada di alam ini, hingga akhirnya bisa menemukan apa makna dari Allah menciptakan semua yang ada di alam ini, bisa dimasukkan ke dalam golongan ulul albab? Jaza Allah atas keterangannya. Ulul albab itu adalah orang berakal, yang mana orang berakal itu adalah orang yang selalu ingat Allah. Kalau yang Anda tanyakan ini adalah ilmu pengetahuan yang pada akhirnya membuat orang ingat Allah, itu masuk dalam kategori ulul albab. Tapi kalau ilmu-ilmu yang malah membuat orang jauh dari Allah, mereka tidak masuk kategori ulul albab. Orang yang jauh dari Allah, yang lalai dari Allah, seperti apapun pinternya, cerdasnya, maka dia adalah binatang. Itu karena Allah menyebut bahwa orang yang lalai itu adalah binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Jadi ilmu pengetahuan ini kalau mendekatkan kita kepada Allah, itulah yang namanya ulul albab, orang cerdas. Tapi kalau membuat kita jauh dari Allah, lalai, bukan orang cerdas, orang bodoh. Karena itu dalam sebuah hadis yang sebagian ulama mengatakan sanadnya hasan, itu Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kayyis, itu adalah orang yang selalu memperhitungkan dirinya, selalu muhasabatun nafas, dan kemudian dia membuat persiapan untuk setelah mati. Itulah orang cerdas. Jadi orang cerdas itu ingat masa depan, dan masa depan itu bukan masa tua. Masa depan itu adalah masa setelah mati. Itulah masa depan. Kalau kita kan tidak, selama ini masa depan menurut kita adalah masa tua. Bukan masa depan itu masa tua. Masa depan itu adalah setelah mati. Itulah masa depan. Apakah benar nanti akan ada planet yang akan menabrak bumi sehingga bumi akan hancur? Wallahu a'lam ya. Jelas kalau yang sudah selama ini kita pelajari, yang ada adalah tiupan sangkakala, tiupan kematian, dan tiupan kebangkitan, seperti itu. Kemudian juga ada pula riwayat dalam Al-Quran, Allah melipat langit. Yauma nawwis samaa Al-Qayyis sijilli lil kutub. Langit-langit dilipat oleh Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Jadi bumi berada dalam genggaman Allah. Langit dilipat di tangan kanannya Allah. Jadi kalau mengenai ada planet nabrak bumi, wallahu alam ya. Itu ilmu-ilmu yang belum pasti. Kalau Al-Quran adalah ilmu yang pasti. Al-Quran sudah final. Al-Quran ini sudah final. Kalau hasil penelitiannya orang belum final. Hasil penelitian orang itu bisa berubah-ubah. Ada orang cerdas datang, dia pandai merumuskan, maka yang dipakai adalah rumusnya dia. Nanti ada orang datang lagi baru yang lebih pintar dari dia, punya rumusan lebih bagus, maka rumus yang pertama tadi ditinggalkan, pakai rumusnya orang ini. Ada orang baru lagi datang lebih cerdas, maka rumus orang sebelumnya ditinggalkan, pakai rumusnya orang ini. Jadi ada 1000 rumus, ada 1000 otak, ada 1000 rumus. Al-Quran ada dulu yang ini satu final. Wallahu alam. Itu dulu aja yang belum terjawab karena di luar materi, mohon dimaafkan. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqomah dan kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.